Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cheng Ani. Nah, di kesempatan kali ini aku mau melanjutkan ceritaku kemarin ya. Nah, kemarin aku udah cerita tentang pertama kali aku jadi TKW di Arab Saudi dan bagaimana nasibku di sana. Nah, hari ini aku mau melanjutkan ceritanya setelah aku pulang dari Arab Saudi kemarin. Aku sampai di rumah ya, terus itu sudah istirahat di rumah kira-kira 6 bulanan atau 7 bulanan ya kira-kira. Terus aku berangkat lagi ke Taiwan ini. Negara tujuannya sekarang ke Taiwan. Dan aku minta izin sama suami sama keluarga. Terus aku lalu berangkat ke PJTKI. Waktu itu aku di Jakarta ya, di Daan Mogot sana. Aku masih ingat itu masih di dekat Indoswara ya, Daan Mogot sana. Itu di PT apa, intinya lupa aku. Tapi masih ingat itu bosnya Pak Awi dan Bu Awi ya. Nah, kalian mungkin yang satu PT di sana pada waktu itu tahun 2007-an. 2007 awal ya. Dan waktu itu ada tsunami di Aceh itu waktu itu pas aku di PT itu. Dan di PT itu aku ada 6 bulan prosesnya di PT ya di sana. Itu lama banget dan bosanin, tiap hari harus belajar bahasa, belajar kegiatan-kegiatan lainnya. Dan seperti biasa kalau masih non-X itu biasa dikasih PKL ya, kerja di luar PT, maksudnya di sebelum berangkat itu dikasih belajar gitu, maksudnya belajar bekerja atau PKL namanya. Aku tuh kebagian pas waktu itu kebagian di tempatnya Cina Kalimantan, Cina Medan, namanya Cik siapa itu ya tuh. Dan kebetulan di sana juga mana ya, pas nasibku juga agak bagus juga dapet di situ ya. Tuh maaf dulu itu orangnya galak banget. Terus dia mungkin enggak nikah ya. Terus dia tinggal sama kakaknya juga enggak nikah, udah tua gitu loh. Terus itu kerjanya di rumah itu catering. Jadi aku tiap hari itu harus bangun jam 2 malam. Jam 2 malam itu bangun. Dan jam 9 malam itu harus disuruh tidur. Nah gimana mau tidur, orang jam 9 malam itu masih melek-meleknya. Pengen melek gitu, masih pengen. Jam 2 malam harus bangun, jam 9 malam harus tidur. Terus bangunnya jam 2 itu langsung itu nganterin dia ke pasar, tapi dianya pasar sendirian ya. Nah aku di rumah itu harus mempersiapkan bahan-bahan untuk masak besok paginya itu ya, yang rebus air ya, menyiapkan yang lainnya itu. Terus juga dibantu sama kakaknya yang udah tua, di sini udah tua ya, umur kira-kira 50-an tahun gitu ya waktu itu, tahu sekarang. Terus sampai siang itu gak boleh tidur loh, ngantuk banget. Ini jam 2 udah harus bangun. Terus habis itu mempersiapkan segala macam bahan-bahan yang mau dimasak. Terus setelah selesai bersih-bersih rumah, terus tuh selesai masih suruh tuh mempersiapkan bahan-bahannya untuk besok, seperti bidil cabai dan masakan yang lain. Terus sampai ngantuk gitu, sampai sendi di pintu. Terus pamitin tidur sebentar, dia itu kayak marah-marah gimana gitu, nggak boleh, kayaknya nggak boleh tidur siang tuh, nggak boleh. Padahal ngantuk banget, jam 2 udah disuruh
bangun. Dan di situ aku kerja di situ 1 bulan. Dulu tiap hari itu hariannya digaji 5.000 ya, kayak kasih 5.000 ya. Kerja di situ tiap harinya dikasih uang 5.000 gitu. Jadi aku ikutan di situ 1 bulan dan ya alhamdulillah lulus, sama nggak ada komplain dari mereka. Ya komplainnya nggak gimana gitu, lupa. Terus sudah 1 bulan aku balik ke PT lagi, terus di situ nunggu sampai terbang. Itu kira-kira prosesnya ada 6 bulanan gitu ya, baru terbang. Dan setelah terbang, aku pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan. Aku tuh dapat job di daerah Yonghe. Sebenarnya pertama kali itu di Taipei ya, tapi itu rumahnya menjagain kakek sama nenek. Tapi waktu itu anaknya masih di situ, masih bantuin aku belajar, karena aku masih belum bisa fasih ngomongnya ya, masih ngomong bahasa Mandarin. Nah di situ masih ada anaknya, terus kakek sama nenek, sama anaknya yang tinggal di situ itu anak lakinya yang dari New Zealand, aslinya dia tinggal di New Zealand. Aku manggilnya dia susu, itu apa, paman gitu ya, paman kecil. Terus dia itu semuanya alhamdulillah keluarganya baik-baik semua. Jadi menghargai pembantu banget, nggak kayak di Saudi yang kemarin itu. Keluarganya baik-baik semua. Aku datang udah sukanya apa enggak. Baru pertama tentunya kalian nggak suka banget, belum bisa menyesuaikan diri dengan makanan di Taiwan. Dan mereka itu tahu, mereka itu beliin aku Indomie, sambal, dan makanan yang biasa aku makan di Indonesia gitu. Jadi mereka itu baik banget pas itu yang pertama aku. Terus berapa bulan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu rumahnya pindah, aku dan kakek nenek itu rumahnya pindahan ya, yang semula di Taipei, di daerah apa itu lupa aku ya, daerahnya itu masih kota gitu. Terus pindah ke daerah Yonghe. Nah, halo teman-teman yang di Yonghe, apa kabarnya kalian? Mungkin masih kenal aku apa enggak? Terus ya di Yonghe itu tinggal bersama majikan yang ngambil itu namanya, aku masih ingat banget, Liu Ailing. Dia nganggep aku, nyuruh aku manggil dia itu kuma atau manggil atau bibi gitu ya, kuma, manggil bibi gitu. Dan pokoknya mereka itu nganggep aku itu seperti keluarga sendiri, baik banget. Tapi di situ aku dikasih libur 1 tahun 2 kali. Jadi pas lebaran sama ulang tahun ya, pas ulang tahunku aku dikasih libur, dan libur pun gak dipotong di situ. Pas malah aku dikasih uang saku ya. Tapi liburnya cuma sebentar, mungkin jam 5 udah pulang. Nah, setahun sekali liburnya 2 kali ya, pas lebaran Indonesia ya, sama pas aku ulang tahun gitu. Mereka ngasih libur karena kumaku itu atau yang majikanku yang perempuan itu nggak bisa ngangkat dia itu, perawakannya kecil dan tangannya udah sakit gitu, dia nggak kuat ngangkat bapaknya, nggak bisa ngurus bapaknya gitu. Tapi mereka baik banget. Walaupun ya menurutku semuanya emang orang Cina itu pelit ya, tapi mereka ya biasa gitu, namanya juga majikan. Pelit sih nggak pelit sih ya, cuma ya namanya orang sini pokoknya ya kayak gitu, kalian tahu sendiri pastinya. Orang sini nggak ada yang, jarang yang royal gitu ya sama membantu ya, ada sih tapi nasiban gitu, banyak yang mau beli sendiri. Tapi ini alhamdulillah baik ya,
ya yang kebutuhanku ya beli sendiri, tapi mereka juga nggak terlalu pelit-pelit banget. Mereka liburan ke Amerika, ke pasti aku dibawain oleh-oleh itu dikasih, dan untuk gaji mereka juga belum waktunya gajian udah dikasih. Itu kakekku ribut banget, kalau kakek yang aku jaga itu ribut banget kalau udah waktunya gajian belum digaji gitu, udah ribut suruh gaji. Nah lanjutnya ya gitu, terus itu kemanapun mau makan keluar, mau ke restoran, pokoknya aku selalu diajak. Ini kayak saudara sendiri seperti biasa ya teman-teman. Orang sini nggak semuanya orang Cina itu jahat semua ya. Tapi menurut saya kebanyakan orang Cina itu, alhamdulillah aku dapat majikan baik semua, orang baik semua, walau agak pelit gitu. Tapi setiap ke mana saja mau diajak makan ke restoran pasti diajak suruh makan. Kalau ada makanan yang non halal pasti mereka bilang jangan dimakan, itu ada B2-nya, kalian muslim nggak makan gitu. Orang sini pasti kayak gitu, kalau mereka pengertian gitu lah. Jadi orang Cina nggak semuanya itu jahat menurut kalian ya. Orang Cina itu nggak semuanya jahat, nggak ada yang baik juga, sama seperti semuanya itu sama. Orang ada yang di seluruh dunia juga ada, semuanya sama, ada yang baik, ada yang jahat, semuanya ada. Gak kayak yang kalian pikirkan orang Cina semua jahat kayak gitu, enggak. Jadi di situ itu aku seperti keluarga ya. Di situ kerjaanku masak, bersih-bersih, dan jaga kafe. Dan waktu itu belum ada HP ya. HP itu masih belum terlalu kayak sekarang. HP itu masih yang bisa untuk bantu maling itu ya. Waktu itu HP-nya seperti itu. Waktu itu masih pertama datang itu masih pakai teleponnya rumah, jika dibeliin kartu yang itu buat telepon rumah itu ya. Yang majikanku itu yang itu baik, alhamdulillah. Suruh ngomong sama keluarga, beliin kartu. Terus dulu sih mau bawa HP itu nggak boleh ya. Dari PT itu nggak boleh bawa HP, di majikan nggak boleh bawa HP. Tapi lama-lama ya sembunyi-sembunyi itu pas lagi terapi, ngajak kakek terapi ke rumah sakit, diam beli HP-nya teman yang harganya murah, itu bisa banget tanyain itu HP-nya teman apa gimana itu. Terus lama-lama itu majikan dulu juga malah aku diajak ke Taketa, apa itu toko HP yang di Taiwan itu yang bulanan itu, malah aku diajak ke situ, dibukain kartu. Terus HP-nya udah HP yang itu ada bisa Sony ya, waktu itu Sony HP ku yang masih di berapa itu, udah bagus banget waktu itu, udah bisa foto-foto, selfie, dan tuh fotonya itu tak abadikan, dicuci ya, sering selfie terus dicucikan, taruh di album gede banyak banget. Jadi duitnya habis banget nyuciin foto guys, begitulah. Terus kan dulu masih belum mengenal apa itu medsos, apa itu belum ada. Jadi waktu itu sukanya selfie sama teman-teman di rumah sakit Pujian, dan teman-temanku yang masih sampai sekarang itu ada masih ya, ada Ibu Yati, terus si Anggi, Anasela, dan yang lain-lain nggak tahu kemana, masih ada di Taiwan apa enggak sekarang. Mereka dua udah pulang ya, udah di Indonesia sekarang.
Dan itu lucunya lagi kan itu tahun 2009 ya, baru mungkin dari itu baru pertama kali ada TV ya, tuh aku itu gaptek banget sama komputer apa itu, gaptek banget, nggak ngerti apa-apa ya. Terus waktu itu kan aku pakai bulanan, pakai paketan bulanan yang dibukain sama majikanku tuh, mainan internet gak kayak ini ya, gak sama kayak isi ulang. Kalau isi ulang sekarang kan mau dipakai 24 jam full dia gak bakal terserah, tapi itu yang bulanan itu, pakai bulanan itu belum dibuka internetnya, udah aku tiap hari tuh mainan browsing kemana-mana, itu browsing aku dewi, gak ngerti pokoknya mainan itu biar lama-lama asik mainan itu, internet, nyari-nyari di Google, nyari apa, baca-baca semuanya. Terus tuh dari situ aku bisa ngerti tuh internet gimana mau apa, semuanya di situ ada, lihat semuanya, baca-baca di situ. Jadi dari situ aku bisa belajar, pertama kali belajar internet ya teman-teman, karena aku hanya lulusan SMP, jadi dan tanganku ini belum pernah nyentuh itu namanya komputer apa itu, nggak ngerti. Jadi aku dari situ belajar, tapi dari situ juga gara-gara mainan internetan yang pakai bulanan itu, aduh itu diingatkan sama operatornya, kamu buka internet saja, kamu buka itu habisnya banyak banget ya. Beneran teman-teman, aku habis kaget itu, tagihannya sampai 5.000 lebih. Waktu itu 5.000 udah banyak banget ya, 5.000 NT itu udah banyak banget waktu itu 2009. Ya Allah, ini buat apa kok mahal banget tagihannya. Terus itu diingatkan sama operatornya, kamu buka internet saja, jangan apa itu. Padahal aku mainan itu enggak, pokoknya beda banget sama sekarang ya. Kalau sekarang internet itu unlimited, enggak segitu-gitu amat. Berapa itu 400 sudah unlimited 24 jam full, sakar di buka kan, mau online mau apa itu. Lah dulu enggak, itu kan soalnya aku pakai bulanan, jadi aku tekor teman-teman, 5.000 lebih ya tagihannya. Aku kaget banget. Terus itu aku kapok, enggak mainan internet lagi, paling buka cuma sedikit. Itu dulu itu apa ya, gratis teleponan ya, gratis telepon sesama layanan paketannya. Jadi biasa karena sama teman-teman tuh digabung itu ramai banget, ketemu sama tetangga itu gabung ikut-ikutan ramai banget kayak gitu dulu ya. Cuma buat itu gratisannya kayak gitu, nggak buat internet. Nah sekarang internet. Nah, dari situ aku bisa belajar mempelajari dunia internet, waktu itu medsos hanya ada Skype, terus Yahoo sama Yahoo sama itu Facebook pertama kali bukanya. Dan itu ada chatting dari Indo-Free-Chat ya, itu pertama kali masuk ke Indo-Free-Chat, IVC itu ya dulu waktu itu, Meet 33 dan lain sebagainya ya. Itu dulu pertama kali mengenal medsos. Dan sampai sekarang mah mudah banget belajar dari internet ya, karena sudah ada YouTube, ada yang Google, semuanya udah tersedia di situ, jadi bisa belajar gampang banget. Kalau dulu internet mahal, sekarang udah murah banget, pakai sepuasnya di sini. Terus aku setelah itu kayaknya aku bisa belajar dari internet itu ya. Terus aku pikiran beli laptop itu belajarnya asal
asal pencet gitu aja pakai feelingku, bisa aku pakai feeling ya itu apa itu, dan lama-lama pintar sendiri ya teman-teman. Jadi aku belajarnya itu manual, dan aku belajar sampai ya lumayan bisa ya, udah bisa lama-lama ngerti ini apa itu. Jadi malahan sekarang teman-temanku kalau nggak HP-nya rusak, HP-nya gimana itu suruh nyetingin gitu, jadi ngerti aku mah. Padahal aku nggak punya pendidikan apa-apa, cuma sampai SMP aku ya, jadi saya itu sampai SMP. Jadi kaptek banget, ngerti itu dari feeling, asal pencet ini aja. Terus sampailah pada akhir kontrak selama itu 3 tahun. Di situ udah 3 tahun. Terus aku waktunya pulang sama majikan, sebenarnya suruh balik lagi terus apa ya, pokoknya suruh balik lagi. Terus aku ngomong sama suamiku nggak boleh balik lagi, lu pulang. Ya biasa, kakeknya sebelum pulang itu udah kayak gimana, marah-marah mulu, kayaknya nggak rela kalau aku pulang gitu ya. Terus aku pulang, balik lagi nggak mau ya, pulang ke Indonesia, dan nanti teruskan lagi ya. Nah udah ini kontrak yang kedua, nanti kontrak yang ketiga aku lanjutkan lagi ceritanya di part yang ketiga lagi. Nah sekarang cukup sekian dulu, masih banyak lagi cerita-cerita yang seru dari pengalamanku jadi TKW di Taiwan ya. Masih banyak pengalaman-pengalaman pahit dan manis selama di Taiwan yang nggak orang tak lain tahu ya. Yang taunya orang di rumah di mana itu nggak taunya ya enak saja. Yang orang di rumah itu orang tangga, pokoknya yang melihat kita itu tak ngertinya kita itu senang-senang di luar, ngapain nggak ngerti. Pas liburan itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan, karena bebas dari segala kelelahan yang dilakukan di rumah. Mungkin bisa mencurahkan, bisa terbebas dari kekesalan, kecapean di rumah. Jadi bisa selfie sama teman-teman, sama bisa kumpul sama teman-teman, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena tiap hari nggak di dalam rumah itu di kerjaan banyak, majikan rewel, kakek nenek rewel, kayak gitu ya. Jadi jangan pikir kami itu di pas liburan itu senang-senang apa itu kayak gitu. Kerjaan kita itu tiap hari kayak gitu, itu hanya mencurahkan rasa senang kita karena terbebas dari kerjaan dan kelelahan sementara yang tiap hari kita lakukan di rumah. Di liburan itu sesuatu yang menyenangkan karena bisa terbebas sementara dari pekerjaan yang melelahkan dan ocehan-ocehan burung beo yang di rumah ya. Jadi jangan anggap kita libur itu wah ini liburan terus, sapi terus, jadi TKW itu enak ya, ini ya. Nggak ngerti kalau di dalam rumah itu tiap hari kerjanya berat, burung beonya tiap hari ngoceh, nggak ngerti ya, ini salah itu salah, nggak ngerti. Jadi liburan itu bisa membuat refreshing ya bagi kita, jadi bukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi cuma mungkin dilakukan sebulan sekali atau pas liburan seminggu sekali, mungkin kayak gitu ya. Jadi bisa menghilangkan stres, bisa menghibur diri sementara. Dan kalau pulang nanti pulang dari liburan ya balik lagi ke kandang macan ya. Ke kandang macan seperti biasanya, balik lagi kerja dan menghadapi burung beo yang ngoceh-ngoceh tiap hari. Ini salah, itu salah ya. Nah, teman-teman, tunggu artikelnya ya, pengalaman kerjaku di Taiwan selanjutnya. Untuk kali ini videonya cukup sekian dulu. Semoga berkenan di
dimengerti teman-teman semua dan pemirsa semua. Bila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon bantu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, biar channel saya ini semakin maju. Nah, mungkin aku makin semangat untuk bikin cerita-cerita lainnya dan pengalaman-pengalaman lainnya, atau mungkin teman-teman mau saya ceritakan pengalamannya, boleh inbox di sini ya, di Instagram saya atau di Facebook saya itu. Nah teman-teman, untuk kali ini cukup sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa ya.